Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Nah, kita bahas tentang malaria ya, Bang? Ya, Dek. Malaria ini Bang, salah ini. Foldernya salah buka. Oke. Nah, malaria ini kan salah satu diagnosis banding untuk demam berdarah, demam tifoid, demam chikungunya, dan lain-lain itu bisa kita diagnosis bandingkan ke malaria. Nah, jadi kalau ditanya penyebab malaria ini apa? Penyebabnya itu parasit ya, Bang. Jadi namanya plasmodium. Plasmodium ini masuk ke dalam golongan parasit. Nah, si parasit ini, plasmodium ini, dibawa oleh nyamuk. Nama nyamuknya nyamuk Anopheles. Oke, jadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles itu ada si malaria. Kemudian digigitlah kita oleh nyamuk Anopheles. Maka malaria tadi, plasmodium tadi akan pindah dari tubuh nyamuk ke tubuh kita. Kalau kita mau menegakkan diagnosis malaria itu ada trias malaria. Ya, demam, yang pertama itu ada demam, kemudian dia menggigil dan berkeringat. Nah, ini ciri khas pada malaria, ditambah dengan ada faktor risiko berpergian ke daerah endemis. Ya, jadi contohnya kalau di Indonesia, daerah endemis malaria itu ada Nias, ada Papua, ada NTT, pokoknya daerah-daerah timur. Kalau di Sumatera Utara Nias, Padang Sidimpuan, Langkat. Nah, tapi jarang kalau soal itu dia buat riwayat pergi ke Nias, jarang. Seringnya riwayat pergi ke Papua, ke timur-timur dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kata kunci untuk menegakkan malaria. Kita tegakkan dulu dia, oh ini memang malaria, dari kata kunci itu. Kemudian malaria ini kita bagi menjadi dua. Ada yang malaria tanpa komplikasi. Tanpa komplikasi artinya malaria yang cenderung ringan ya. Hanya gejala demam, menggigil, dan berkeringat saja. Yang kedua ada malaria dengan komplikasi. Ini yang kita sebut sebagai malaria berat. Nanti kita bahas. Kalau yang dengan komplikasi ini sudah ada organ target yang terkena. Contohnya di otak, malaria cerebral. Pasiennya bisa kejang. Nah, kemudian kita harus bedakan jenis-jenis malaria berdasarkan plasmodium. Nah, jadi ada 4 yang tersering di Indonesia. Sebenarnya ada 5, satu lagi malaria knowlesi, tapi ini jarang. Yang sering itu hanya ada 4. Yang pertama ada malaria falciparum. Ya, malaria falciparum ini disebut juga nama lainnya malaria tropicana karena sering terjadi di daerah tropis. Penyebabnya Plasmodium falciparum. Ya, Plasmodium falciparum. Ciri khas dari malaria falciparum ini pola demamnya tidak menentu, Bang. Maksudnya pola demam tidak menentu, dia suka-suka aja demamnya. 1 hari demam, nanti 3 hari tidak demam, baru 2 hari demam, baru nanti 1 hari tidak demam. Suka-suka aja, tidak ada pola demam yang tertentu. Karena nanti ada jenis plasmodium yang lain, contohnya plasmodium vivax dan oval, ada pola demamnya, nama pola demamnya tertiana. 1 hari demam, 2 hari tidak demam. 1 hari demam, 2 hari tidak demam. Jadi 1 tambah 2, 3. Makanya disebut malaria tertiana. Kalau yang tropicana ini cenderung acak, nggak ada pola, suka-suka dia. Pokoknya dia mau demam, dia nggak demam, ya udah nggak demam beberapa hari, baru nanti demam lagi.
Nah, kemudian kalau kita lihat gambaran eritrosit, ya, jadi kan malaria ini menginfeksi eritrosit, ya. Di sini ada eritrosit yang normal, di sini ada eritrosit yang terinfeksi. Tanda bahwasannya eritrosit yang terinfeksi adalah di dalam eritrosit itu ada titik-titiknya, ada bintik-bintik di dalam eritrosit. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara eritrosit yang terinfeksi dengan eritrosit yang normal, volumenya sama, besarnya sama. Jadi maksud eritrosit tidak membesar ini antara eritrosit yang normal dengan yang terinfeksi adalah volumenya sama. Karena nanti ada beberapa plasmodium yang eritrositnya akan membesar ketika terinfeksi oleh malaria. Jadi ketika kita bandingkan dengan eritrosit yang normal, eritrositnya akan membesar, ya, yang terinfeksi. Kemudian tanda khas juga pada malaria falciparum adalah Maurer dots. Maurer dots ini kita sebut juga sebagai starry sky. Apa itu starry sky? Seperti taburan bintang di langit. Ya, Taburan jadi bintang. gambarannya seperti ini, Bang. Starry sky, Maurer dots. Di dalam eritrositnya banyak sekali bintik-bintik seperti taburan bintang di langit. Oke. Nah, kemudian malaria itu kan ada dua siklus, ada siklus seksual, ada siklus aseksual. Siklus seksual itu siklus yang terjadi di dalam tubuh si nyamuk. Kalau siklus aseksual itu siklus malaria yang terjadi di tubuh manusia. Jadi di dalam siklus yang aseksual ini, ya, Fikri, dia ada dua bentuk, ada dua fase, fase trofozoid dan ada fase gametosit atau stadium, ya, stadium trofozoid dan stadium gametosit. Gambaran malaria falciparum untuk yang stadium trofozoid ini gambaran khasnya ada ring foam. Ring foam bentuk seperti cincin. Ada headphone. Headphone bentuk seperti earphone, ya, bentuk seperti earphone. Ini gambarannya. Ini nampak, Bang, di sini gambarannya di dalam ini kan eritrosit nih. Di dalam eritrosit ada bentuk seperti cincin katanya, ring foam. Inilah dia si ring foam. Kalau headphone yang mana? Headphone yang ini. Gambaran di dalam eritrositnya berbentuk seperti headphone, ya, seperti alat apa? Kalau kita dengarkan musik, ya kan, nah pakai headphone. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? belum Itu ada, Dik. hanya terjadi di falciparum, ya, Bang. Headphone itu hanya terjadi di falciparum. Ciri khas pada falciparum. Kemudian untuk stadium yang gametosit, di stadium gametosit ini ada gambaran banana shape seperti pisang. Nah, jadi banana shape atau seperti sosis atau crescent seperti bulan sabit. Nah, gambarannya ini ya, Bang. Kalau kita lihat, jadi ini tadi stadium yang trofozoid, ini yang gametosit. Ya, ini seperti pisang kan ya, Bang? Jadi di dalam eritrosit ada bentuk seperti pisang atau seperti sosis. Ini ciri khas pada gametosit di falciparum. Oke, untuk falciparum obatnya kita pakai ACT. ACT ini artemisinin kombinasi terapi selama 3 hari. Kemudian dilanjutkan dengan primaquine. Primaquine-nya cuma 1 hari aja. Oke, jadi nanti ACT ini ada 2 obat. 2 menjadi 1 obat. Di dalam ACT ini ada 2 obat. Ya, ada nanti di bawah artesunat, ASU tambah artesunat ditambah ini, artesunat ditambah amodiaquin, ASU ditambah AMO, atau bisa juga dihidroartemisinin ditambah pipraquin. Ya, ini juga kita sebut sebagai ACT. Jadi semua malaria kita kasih ACT, bedanya nanti di primaquin saja. Di primaquinnya ada yang 1 hari, kalau yang 1 hari itu punyanya si falciparum. Nah, bedanya dengan malaria vivax dan oval ini sama-sama kita sebut dengan malaria tertiana, nama lainnya. Yang vivax ini penyebabnya Plasmodium vivax. Kenapa disebut tertiana? Karena dia ada pola demam. Dibilang di soal demam hanya di hari ketiga. Jadi 1 hari demam, 2 hari tidak demam. 1 hari demam, 2 hari tidak demam. 1 tambah 2, 3. Makanya namanya tertiana. Jadi hanya di hari ketiga saja. Kemudian kalau kita lihat
eritrositnya nanti ada yang membesar. Kita bandingkan eritrosit yang terinfeksi, yang ada titik-titiknya di dalam eritrosit dibandingkan dengan eritrosit yang normal, lebih besar nanti eritrosit yang terinfeksi. Makanya disebut eritrositnya membesar. Oke. Kemudian tandanya, kalau tadi kan si Plasmodium falciparum tandanya ada Maurer dots. Kalau yang Vivax atau Tertiana tandanya ada Schaffner dots. Bentuk untuk ciri khas trofozoidnya, di stadium trofozoid ada bentuk ameboid. Kadang-kadang ada bentuk ring form juga. Apa yang membedakan ring form di malaria falciparum dengan ring form di Vivax? Bedanya kalau ring form di Vivax ada pembesaran eritrosit. Kalau falciparum tidak ada. Ya. Nah, kemudian gametositnya berbentuk sferis. Sferis itu berbentuk bulat total, bulat sempurna dia nanti eritrositnya. Oke. Kita lihat gambaran yang seperti amoeboid. Jadi kalau dilihat Vivax itu memang ada gambaran eritrositnya berbentuk seperti amuba, tidak teratur, dia irregular. Jadi nggak ada keteraturan bentuk eritrositnya. Oke. Nah, ini juga amuba, bentuknya amuba ya. Jadi di Vivax ingat ada Schaffner dots dan bentuk amoeboid pada trofozoid. Karena untuk membedakan jenis malaria, kita lihat dari pemeriksaan darah. Biasanya nanti ditampilkan gambar atau kata-kata, dia bilang ada amoeboid atau ada ring form dengan eritrosit yang membesar, berarti itu Vivax. Nah, untuk tata laksana Vivax itu kita kasih ACT 3 hari tambah Primaquine 14 hari. Ya, jadi sama bedanya di Primaquine. Di sini Primaquine-nya iya lama, Bang, 14 hari. Karena Vivax dengan oval ini dia ada fase dorman. Di mana nanti mereka akan sembunyi di hati, di hepar. Di sana nggak akan menimbulkan gejala. Lama dia di situ. Jadi fungsi Primaquine 14 hari itu adalah membunuh fase yang ada di hati tadi supaya dia terbunuh semuanya. Kalau si falciparum hanya 1 hari karena tidak ada fase dorman di hepar. Oke, kalau yang ovale, nah kalau yang ovale ini kita sebut juga sebagai malaria tertiana karena pola demamnya sama 1212, eritrositnya juga membesar. Jadi yang membedakan apa? Dari tanda yang ada di dalam eritrosit. Kalau dijumpai ada James dot, Schaffner dot, Maurer dots itu tampakannya sama, Bang. Bintik-bintik di eritrosit sama semua. Jadi untuk membedakannya nggak bisa ya, dots atau Maurer dots langsung kayak gitu. Untuk ada tampakan seperti comet shape pada fase pada stadium trofozoidnya. Jadi betul-betul seperti komet. Nanti kalau dilihat di sini untuk yang ovale, komet artinya nanti di sini ada badannya dan ada ekornya. Ekor ini kan kayak misalnya kita lihat komet itu kayak bintang yang berekor atau seperti roket. Dia ada api-apinya di belakang. Ya ada ekor-ekornya. Ini kita sebut sebagai comet form. Atau nama lainnya fimbriae, bentuknya seperti fimbriae. Nah, itu ciri khas pada Plasmodium ovale. Obatnya sama-sama diberikan ACT 3 hari, Primaquine-nya 14 hari. Artinya dia sama juga memiliki fase dorman di hepar, makanya kita berikan Primaquine 14 hari. Nah, untuk yang terakhir itu malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae atau disebut juga malaria quartana. Quartana ini artinya 4. Jadi pola demamnya itu hanya di hari keempat saja. 1 hari tidak demam, 3 hari 1 hari demam, 3 hari tidak demam. 1 hari demam, 3 hari tidak demam. 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, obatnya hanya ACT saja, nggak diberikan Primaquine. ACT 3 hari saja. Nah, untuk tandanya, dots-nya jadi Zeeman. Tadi kan Schaffner, Maurer, sama yang ini dots-nya jadi Siemens dot. Dan eritrositnya tidak membesar, sama dia dengan si falciparum.
ciri khasnya nanti pada stadium trofozoid ada bentukan pita dan bentuk seperti keranjang basket form. Kalau pada fase skizon, jadi ada trofozoid, fase gametosit, dan fase skizon. Skizon ini biasanya di hati, dia berbentuk seperti bunga atau rosette namanya. Nah, ini gambarannya untuk yang malariae. Benform itu bentuk di dalam eritrositnya seperti pita, ya seperti bando. Kemudian rosette ini seperti bunga. Kalau kita lihat ini seperti bunga matahari di dalam eritrositnya. Oke. Nah, jadi nanti itulah kata kunci untuk membedakan ini malaria yang mana, malaria vivax, oval, malariae atau tropho atau Berarti ada 4 ya, Dek? Falciparum. Ada 4, Bang. Sebenarnya satu lagi ada knowlesi, tapi knowlesi ini jarang keluar. Berarti penanganannya penanganannya semua yang falciparum, ACT3, habis itu 3 juga yang satunya lagi. Tapi kalau yang vivax sama ovale dia ACT3 habis itu 14 hari. Ya kan, Dek? Ya, Bang. Baru yang terakhir itu cuma ACT aja, ya kan? Semuanya ACT-nya 3 hari ya kan, Bang? Semua pukul rata ACT 3 hari. Iya. Primaquine aja yang berbeda. Falciparum primaquine 1 hari, vivax oval primaquine 14 hari, malaria nggak pakai primaquine. Oke, Dek. ACT ini kepanjangannya artemisinin kombinasi terapi. Dia ada 2 kombinasi, 2 obat dijadikan 1. Bisa pakai amodiaquin tambah artesunat atau pakai DHP. DHP ini dihidroartemisinin tambah piperaquin. Nah, ini sering kali keluar nanti soalnya, Bang. Hati-hati menggunakan primaquin. Primaquin ini efek sampingnya bisa terjadi apa? Anemia G6PD, kekurangan enzim G6PD. Ya, anemia G6PD defisiensi. Jadi cara tata laksananya kemarin gimana, Bang, kalau anemia defisiensi G6PD? Tata laksananya? Kita stop aja obatnya. Kita stop dulu sementara obat yang beresiko terjadi anemia G6PD. Contohnya primaquine tadi. Kita stop aja primaquinnya, nanti anemianya akan menghilang. Karena anemia G6PD ini nggak akan ada gejala kalau nggak dicetuskan. Jadi pencetusnya bisa primaquine, ya bisa obat-obat yang lain. Selain primaquine nanti ada jenis obat yang lain, tapi yang paling sering primaquine. Nah, ini masih kita sebut malaria yang ringan. Yang bisa menyebabkan kematian kalau dia udah menjadi malaria yang berat. Malaria berat ini udah ada komplikasi organnya. Contoh, malaria ditambah BAK-nya, buang air kecilnya berwarna hitam, berarti sudah ada hemoglobinuria di sana. Ini kita sebut sebagai black water fever. Ya, malaria black water fever. Atau malaria algid. Malaria ditambah dengan gejala-gejala shock, tekanan darah turun, heart rate meningkat, kesadaran menurun. Kemudian ada malaria cerebral. Malaria cerebral ini tandanya sudah ada kejang. Jadi kalau udah ada kejang, ini kita sebut malaria cerebral. Yang paling sering menyebabkan malaria cerebral si Plasmodium falciparum ya, Bang. Falciparum. Oke, jadi nanti yang buat kematian ini malaria cerebral yang paling sering. Kalau udah malaria cerebral, malaria berat, kita nggak bisa lagi pakai tablet. Tadi kan obatnya tablet. Kalau udah malaria berat, obatnya langsung pakai injeksi. Boleh pakai artesunat atau artemeter. Ya, dosisnya 2,4 mg per kilogram berat badan, dibagi menjadi 3 dosis. Dosis pertama pada jam ke-0. Pertama kali dia datang, kemudian 12 jam berikutnya, dan 24 jam berikutnya. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang kita pakai sediaan hapusan darah tepi atau morfologi darah tepi. Nanti di sana kita lihatlah ada eritrosit yang masih normal, ada eritrosit yang sudah terinfeksi oleh malaria. Jadi kalau kita bahas anemia kemarin, malaria ini akan menyebabkan anemia. Anemia apa yang terjadi karena malaria? Malaria ini akan terjadi anemia. Anemia hemolitik. Makanya nanti pada malaria bisa terjadi pembesaran organ, bisa ada hepatomegali,
ada ikterik, karena dia anemia hemolitik ditambah HB-nya menurun. Jadi hampir semua nanti malaria terjadi pembesaran organ dan HB-nya menurun. Nah, untuk morfologi darah tepi, tadi ada 2 jenis yang bisa kita lakukan, ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi kalau untuk mendiagnostik, artinya dia baru pertama kali datang, kita mau tahu nih, malarianya yang cerebral, malarianya yang falciparum, vivax, oval, atau malariae. Kita pakai pemeriksaan hapusan darah tepi yang tipis. Tapi kalau kita udah diagnostik, kemudian udah kita terapi, kita mau tahu kira-kira terapi kita berhasil apa enggak, pakai yang sediaan tebal. Ya. Nah, jadi untuk monitoring terapi pakai yang sediaan tebal. Kalau untuk ibu hamil, ingat ibu hamil itu nggak boleh pakai Primaquine karena nanti bisa berefek ke janin. Ya bisa buat cacat kongenital. Jadi pakai ACT 3 hari aja. Atau kalau nggak ada pilihan ACT 3 hari aja, kita pakai kina tambah clindamycin. Hati-hati penggunaan kina, efek sampingnya bisa hipoglikemi dan terjadi tinnitus, telinga berdenging. Oke? Jadi obat yang dikontraindikasikan untuk ibu hamil tadi bisa Primaquine, ya nggak boleh pakai Primaquine sama doxycycline. Nah, kemudian untuk profilaksis pencegahan malaria, jangan sampai malarianya ini terkena atau menyebar ke orang lain. Jadi kalau yang non farmakologi tanpa obat-obatan, cukup hindari gigitan nyamuk, pemberian lotion anti nyamuk, atau memakai kelambu jika dia tidur. Tapi kalau yang farmakologi pakai obat-obatan, ya ini yang paling sering yang keluar yang first line-nya Bang, doxycycline. Contoh, kita mau pergi ke Papua selama 1 bulan misalnya. Sebelum kita pergi ke Papua, sering kali keluar nih, Dek. Sering kali. Jadi seminggu, 2 minggu sebelum pergi di sana sama 2 minggu setelah pulang kan? Berapa? 4 minggu. No, 4 minggu ya. Jadi misalnya perginya hari Senin depan. Jadi diminum 1-2 hari sebelum keberangkatan. Berarti hari Minggu atau hari Sabtunya udah minum doxycycline 100 mg per hari. Kemudian berapa lama dia di sana? Sebulan. Ya udah disuruh minum sebulan. Kemudian setelah dia balik tetap dilanjutkan minum obatnya 4 minggu sesudah dia balik. Nah, itu untuk doxycycline. Nah, kalau mefloquine hitungannya per minggu. Jadi doxycycline tadi kan diminum per hari. Kalau mefloquine hitungannya per minggu. Dia diminum seminggu sekali sebanyak 250 mg. 2 minggu sebelum keberangkatan, selama di sana, dan 4 minggu setelah. Kemudian atropakon, ya atropakon tiap hari, ya 1-2 hari sebelum, hingga 7 hari setelah pulang. Jadi semua, ya Bang? Kayaknya selalu doxycycline sih yang Abang. Ya, doxycycline aja yang dihafal mati Bang. Mefloatro itu nggak pernah, Dek. Kayaknya ya. Iya, jarang ya. Memang kemarin lihat soalnya cuman yang doxycycline aja yang keluar. Ingat kalau dia hamil nggak boleh pakai doxycycline, pakai obat yang lain ya, Bang. Bisa pakai meflo, bisa atropakon. Oke. Nah, jadi kan untuk cara cepatnya, kalau ada soal malaria, pertama lihat ada nggak clue di soal, dia bilang eritrositnya membesar atau eritrositnya normal. Kalau eritrositnya membesar, diagnosisnya itu kemungkinan ovale atau vivax. Tapi kalau dia eritrositnya normal, tidak membesar, kemungkinan falciparum atau malariae. Oke, jadi nanti tinggal dilihat tanda-tanda khasnya tadi. Ada yang Maurer dots, ada yang Siemens dot, ada yang James dot, ada yang Schaffner dots. Jadi cara menghafalnya paling mantap, pas sakit obatnya janda muda Zexi. Jadi fa-nya itu falciparum, mantap Maurer dots, pas itu vivax, sakit itu Schaffner dots, obatnya itu ovale, jandanya itu James dot, muda malariae, Zexi-nya itu Siemens dot. Oke. Nah, ini itu kesimpulannya semua udah ada di sana, Bang. Ini kita untuk membahas lebih ke dalam lagi. Jadi kalau kita lihat siklus hidup malaria,
kan tadi ada dua, Bang. Ada siklus hidup di nyamuk, ini yang seksual, ada yang di tubuh manusia, aseksual. Jadi siklus di manusia itu dimulai dari ketika si Anopheles ini menggigit manusia, ya. Dia menghisap darah manusia di saat yang bersamaan. Pada saat menghisap darah manusia, ada yang namanya sporozoid. Sporozoid ini malah plasmodium tadi yang berbentuk sporozoid. Jadi kalau dia di dalam tubuh nyamuk, dia akan berbentuk sporozoid. Sporozoid ini akan disuntikkan, dimasukkan ke dalam peredaran darah kita. Nah, setelah sporozoid masuk ke dalam peredaran darah kita, dia pergi ke hepar, pergi ke sel hati, dan akan menjadi trofozoid hati. Nah, kemudian di hati, dia akan berkembang menjadi skizon hati, dan terus membelah hingga terdiri dari 10.000 sampai 30.000 di dalam skizon itu ada merozoid, bintik-bintik. Jadi ini skizon, di dalamnya ada bintik-bintik merozoid. Bintik-bintik merozoid itu sekitar 10.000 sampai 30.000. Oke. Nah, khusus untuk Plasmodium vivax dan ovale, dia memiliki siklus exoerythrocyte, ya, yang berlangsung selama lebih kurang 2 minggu. Ya, nanti sebagian dari vivax dan ovale kalau yang vivax sama yang ovale, Bang, dia nggak langsung menjadi skizon di hepar, dia dorman dulu, tidak langsung berkembang menjadi skizon. Dia dorman dalam bentuk hipnozoid. Jadi inilah alasannya kenapa prima queen-nya jadi 14 hari. Tujuannya untuk membunuh fase hipnozoid ini. Oke. Jadi hipnozoid ini bisa tinggal di hati selama berbulan-bulan. Udah terinfeksi tapi dia tidak bergejala karena dia dalam fase hipnozoid, tidak beraktivitas. Oke. Nah, kemudian nanti setelah dia malaria tadi udah cukup skizonnya kan di dalamnya ada merozoid. Merozoidnya udah cukup, maka skizonnya tadi pecah sehingga keluarlah merozoid dari skizon. Oke. Merozoid dari skizon itu akan menginfeksi eritrosit. Jadi yang menginfeksi eritrosit nanti si merozoid ini, sehingga nanti banyak sekali eritrosit yang terinfeksi. Nah, kemudian ketika datang nyamuk Anopheles yang lain menghisap darah si pasien yang ada malarianya, maka nyamuk Anopheles itu akan terkena malaria juga. Tapi di dalam tubuh nyamuk dia nggak akan ada efek, nggak akan ada gejala. Memang dia tempat tinggalnya di sana, hospesnya di sana. Nah, jadi nanti di dalam tubuh nyamuk ini dia akan berubah lagi menjadi sporozoid. Ya, jadi kan dihisap oleh tubuh nyamuk, dari di tubuh nyamuk awalnya dia yang dihisap bentuknya gametosit. Jadi tadi yang trofozoid berubah menjadi bentuk gametosit, dihisap oleh nyamuk. Kemudian di nyamuk akan berubah menjadi makrogamet, berubah menjadi ookinet, berubah menjadi ookista, kemudian ookista pecah dan mengeluarkan sporozoid. Jadi nanti sporozoid ini akan disuntikkan lagi, dimasukkan lagi ke dalam tubuh manusia yang lain. Jadi seperti itulah siklus infeksinya, Bang. Oke, untuk diagnostik gold standar adalah pemeriksaan mikroskopik. Itulah tadi yang hapusan darah. Ya, dari situ kita bisa lihat ada tidaknya parasit, spesies dan stadiumnya, dan jumlah parasit serta kepadatan parasitnya. Oke, jadi nanti hasilnya bisa negatif, bisa positif. Negatif berarti tidak dijumpai parasit dalam 100 lapangan pandang per lapangan pandang besar. Kalau positif 1, ada 1-10 parasit dalam 100 lapangan pandang besar, ya. Positif 2, 11-100 dalam 100 lapangan pandang besar. Positif 3, ditemukan 1-10 dalam satu lapangan pandang besar, udah ada 1-10. Positif 4, lebih dari 10 dalam 1 lapangan pandang besar. Ya, itu untuk pemeriksaan yang semi kuantitatif. Kalau untuk yang kuantitatifnya kita bisa hitung dengan cara jumlah parasit dihitung per mikroliter darah pada sediaan darah tebal leukosit atau sediaan darah tipis eritrosit. Contohnya misalnya dijumpai 1.500 parasit per 200 leukosit. Sedangkan jumlah leukositnya adalah 8.000.
Oke, dan jumlah eritrositnya 4.500.000. Maka bagaimana perhitungannya? 8.000 dibagi 200, ya 200 tadi berapa leukositnya, dikali 1.500 parasit. Hasilnya 200 dapat dari mana, 60.000. Dek? Ya Bang, 200 dapat dari mana? 200 ini memang diketahui. Dia bilang di soal dijumpai 1.500 parasit per 200 leukosit. Jadi memang udah diketahui semuanya, baru kita hitung. 60.000 parasit dapatnya. 60.000 ini kita bandingkan lagi dengan eritrosit dan kita kalikan dengan 100%. Dapatlah 1,3% hasilnya. Oke. Kemudian untuk terapi, tadi udah kita bahas, terapi lini pertama tadi DHP. DHP ini sama dengan ACT, tambah primaquine. ACT-nya 3 hari, primaquine-nya 1 hari. Kalau nggak ada, bisa pakai lini kedua, kina tambah doksi tambah primaquine. Atau kina tambah tetra tambah primaquine. Jadi tinggal ditambahkan dengan kina doksi atau kina tetra. Kalau untuk Plasmodium vivax ini, lini pertamanya tadi DHP 3 hari, primaquine 14 hari. 14. Kalau nggak ada obatnya, kita ganti dengan kina tambah primaquine. Nah, untuk memilih dosis, ya, jumlah tablet per hari yang diminum berapa? Jadi berdasarkan berat badan. Kalau berat badannya di bawah 5 kilo, sepertiga tablet. 5 sampai di atas 5, setengah tablet. Kalau nggak ada berat badan, berdasarkan umur Bang. 0 sampai 1 bulan, sepertiga tablet ACT. Primaquine belum boleh. Primaquine baru boleh diberikan kalau berat badannya di atas 6 kilo atau usianya di atas 6 bulan. Oke. Kemudian pengobatan malaria ovale. Lini pertama untuk malaria ovale itu sama DHP tambah primaquine. Lini keduanya kita pakai sama dengan Vivax ya Bang. Kina tambah primaquine. Primaquine memang nggak boleh lepas ya Bang. Kecuali dia ada ada gejala-gejala anemia G6PD. Pengobatan Plasmodium malariae, DHP-nya 1 kali per hari selama 3 hari dan dosisnya sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan primaquine. Jadi bisa pakai tabel yang ini ya. Untuk tabelnya sama ya Bang, sepertiga primaquine, sepertiga ACT atau DHP, setengah atau 1, tergantung berat badan atau usia. Kalau dia campuran Bang, ada falciparum, ada Vivax atau oval, maka kita kasih obatnya DHP 3 hari disertai dengan primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Ya, jadi tetap diberikan primaquine 14 hari karena ada campuran di sana, campuran si Vivax. Oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Itu dosisnya itu sama ya, Dek ya? Usia sama berat badan itu sama yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini? Beda? Sama Bang. Oke. Sama ya. Oke, jadi bisa pakai itu untuk semua dosis ACT atau DHP. Nah, kalau misalnya dia malaria berat, lini pertamanya tetap artesunat injeksi. Kalau nggak ada, baru pakai si kina. Lini kedua, kinanya itu kita berikan kina HCl 25%. Pemberian pertama secara loading dose 20 mg per kilogram badan per 4 jam. Selanjutnya diberikan 10 mg per kilogram badan per 4 jam dan setiap 8 jam bisa diulang sampai pasien sadar. Baru kalau udah sadar diberikan minum oral. Oke. Nah, dosis dan cara pemberian kina pada orang dewasa termasuk untuk ibu hamil. Jadi kan yang aman untuk ibu hamil itu kina. Kita pakai loading dose tadi sama ya hidrokolida 20 mg per kilogram berat badan per infus selama 4 jam.
Kemudian 8 jam setelah pemberian loading dose selesai, diberikan kembali kina hidrokolida, kina HCl-nya dengan dosis rumatan, ya, dosis pemeliharaan 10 mg per kilogram berat badan selama lebih dari 4 jam. Oke. Dan selebihnya sama, Bang. Jadi intinya setelah interval 8 jam, boleh diberikan lagi kina dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Nah, kriteria terapi kita berhasil jika pasiennya sembuh. Kapan dikatakan sembuh? Demamnya hilang dan parasit aseksual tidak lagi ditemukan sampai dengan hari ke-28. Oke, sorry ya Bang, jadi di fikri lalat. Jadi fase aseksual itu fase yang di dalam tubuh manusia, yang seksual itu di dalam tubuh nyamuk. Jadi kalau tidak dijumpai fase aseksual dalam tubuh manusia, artinya nggak dijumpai trofozoid, nggak dijumpai gametosit, maka pengobatannya berhasil. Ada yang dikatakan gagal pengobatan dini, early treatment failure. Kapan dikatakan gagal pengobatan dini? Dia menjadi malaria berat pada hari pertama sampai hari ketiga dengan parasitemia. Kemudian hitung parasit pada hari kedua lebih besar daripada pada hari ke-0. Jadi hitung parasitnya lebih meningkat pada hari kedua daripada hari yang pertama sekali datang. Atau hitung parasit pada hari ketiga melebihi di atas sama dengan 25% dari hari ke-0. Jadi intinya tetap saja meningkat. Pada hari ketiga, hitung parasitnya tetap meningkat, berarti dia early failure. Oke? Atau ditemukan parasit aseksual dalam 3 hari disertai demam. Kalau untuk yang gagal pengobatan, yang late, tadi kan early. Ini late treatment failure. Ini lebih lama lagi, kalau early kan cepat. Early ini di bawah 3 hari, Bang. Kalau late di bawah 4 hari. Ya, onsetnya 4 hari. Onsetnya 4 hari. Malarianya berkembang menjadi malaria berat pada hari ke-4. Ya. Kemudian ditemukan kembali parasit aseksual pada hari ke-4. Jadi ingat selalu hari ke-4. Nah, oke. Ini yang gagal konsep pengobatan klinis dan parasitologis. Kalau gagal gagal kasep, ya, gagal dalam pengobatan parasitologis itu jika parasit aseksualnya dalam hari ke-7, 14, 21, dan 28 tetap ada walaupun tanpa demam. Nah, jadi parasitnya tetap ada. Kalau dia tanpa demam berarti dia hanya gagal kasep parasitologis. Tapi kalau disertai demam berarti dia gagal klinis dan gagal parasitologis. Kemudian ada yang berulang, rekurensi. Ditemukan kembali parasit yang aseksual di dalam darah setelah pengobatan selesai. Padahal sudah siap pengobatan, tapi ada lagi parasitnya. Ya, rekuren ini kita bagi menjadi 3, ada yang relapse. Relapse artinya malarianya berulang setelah 28 hari pengobatan, setelah 1 bulan pengobatan. Biasanya ini berasal dari hipnozoid, Vivax, dan Oval. Ini karena pengobatan si primaquine yang tidak adekuat tadi, salah satu faktor resikonya. Kemudian ada rekrudesensi. Rekrudesensi ini adalah dia recurrence parasitnya selama 28 hari. Tadi kan setelah 28 hari, Bang. Yang relapse ini kan setelah 28 hari, berarti lebih dari 28 hari. Kalau ini dalam 28 hari, selama 28 hari, pemantauan pengobatan, berarti masih hari 1 sampai hari ke-28. Dan masih berasal dari parasit yang sama. Kalau tadi Vivax, sekarang Vivax juga yang masih ada di dalam tubuhnya. Kalau reinfeksi, ya, reinfeksi dia berulang parasitnya merupakan infeksi yang baru dari trofozoid sebelumnya. Jadi bukan malaria yang awal, jadi ada malaria yang baru lagi yang masuk dalam tubuhnya. Jadi nanti kita lihat ada sporozoid yang baru yang masuk ke dalam tubuh. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Abang agak nggak ngerti yang di rekurensi lah, Dek. Coba boleh diulangi di rekurensi, Dek. Oke, rekurensi itu ada 3 kan, Bang? Ada yang relapse. Betul. Ada yang rekrudesensi sama reinfeksi. Betul. Relapse dia harus lebih dari 28 hari baru berulang. Kalau rekrudesensi kurang dari 28 hari.
dalam 28 hari dia berulangnya. Oke. Oke, kalau reinfeksi, jadi kalau yang relapse dan recrudescensi ini biasanya parasitnya sama. Sebelumnya Vivax juga, Yang mana yang sebelumnya sama? Oval juga. Yang sama yang recrudescensi. Dua-dua. Oh, relapse. Boleh nggak kamu buat Bedanya Dit? di hari, bedanya sama di hari. sama Dit. Tambahkan sini ya, Bang. Tambahkan boleh. Parasitnya Parasitnya sama. Oh, kalau yang reinfeksi, parasitnya beda. Oh, dengan harinya kapan? Ada parasit yang baru yang masuk. Oh, parasit. Jadi bukan parasit yang sebelumnya. Bebas mau di bawah 28 maupun di atas 28? Nggak ada, iya. Bebas, Bang. Asalkan parasit baru, dia reinfeksi. Oke, ngerti ya, Bang Dek. Oke, sip. Nah, jadi algoritma untuk yang malaria berat, jadi gejala malaria berat ini pokoknya udah ada gawat darurat. Keadaan umumnya lemah, kesadaran menurun, jaundice, kreatinin lebih dari 30, kejang-kejang, ada tanda-tanda shock, kemudian respirasi lebih dari 30 menit, anemia berat di bawah 7 gram persen. Jadi dikatakan berat di bawah 7. Kalau 8-9 itu masih ya anemia ringan, maksudnya memang malaria itu menyebabkan anemia. Jadi kalau belum di bawah 7 belum kita sebut sebagai malaria berat. Ada hemoglobinuria tadi, black water fever, ada edema paru. Nah, kalau ada tanda-tanda di bawah ini disertai dengan gejala malaria, maka yang kita lakukan pertama adalah periksa sediaan darah dengan mikroskop atau bisa pakai rapid diagnostic test. Nanti terlihat apakah Plasmodium falciparum atau mix atau Plasmodium knowlesi dan lainnya, langsung berikan artesunate injeksi. Ini diingat, artesunate injeksi ini pertama sekali diberikan 60 mg. Ya, sediaannya 60 mg per vial. Hari pertama diberikan 2,4 mg per kilogram berat badan pada jam ke-0, 12, dan 24. Hari berikutnya 2,4 mg sampai setiap hari berat 1 kali sehari sampai pasien sadar. Kalau pasien sudah sadar, ya dalam 24 jam obat diberikan, habiskan dalam 24 jam. Artinya gini, Bang. Hari pertama diberikan yang ini 2,4 mg pada jam ke-0. Habis itu tunggu 12 jam, berikan lagi 2,4 per kilogram berat badan. Habis itu 24 jam berikutnya berikan lagi. Oke? Udah diberikan 3 kali, baru masuk ke dosis yang di bawah. Setiap hari kita berikan 2,4 mg per kilogram berat badan. Belum sadar, ulang keesokan harinya. 2,4 mg per kilogram berat badan diberikan keesokan harinya, udah sadar dia setelah 8 jam pemberian. Tunggu sampai 24 jam. Tunggu sampai 24 jam, berarti keesokan harinya nanti baru diganti dengan obat oral yang diberikan tablet. DHP 3 hari, Primaquine 1 hari. Oke. Berarti itulah. Yang 0, 12, 24 itu injeksi artesunatnya semua lah ya? Iya. Oh, oke. 3 kali kita berikan. Pada 0 jam itu pertama kali dia datang. Jam 0. Habis itu tunggu 12 jam berikutnya, Bang. Oke. Misalnya dia datang jam 8, berarti jam 8 pagi, berarti tunggu 12 jam berikutnya, jam 8 malam kita berikan, ya kan? Iya. Berikan lagi sekali lagi. Baru habis itu tunggu 24 jam berikutnya, jam 8 malam besoknya. Oke. Berikan sekali lagi. Oke, baru masuk ke dosis yang di bawahnya. Tiap hari kita berikan 2,4 mg per kilogram berat badan. Sampai sadar. Berarti jam 8 sadar, malam, jam 8 malam lagi lah ya? Iya, Bang. Oke. Paham, Bang. Oke, jadi sering keluar loh ini. Ada loh ini keluar 0, 12, 24 nih, ada keluarin dia. Memang soalnya rata-rata tata laksana, Bang. Rata-rata tata laksana. Iya. Maka kita coba tengok soal nomor 1 ini, Bang. Waduh. Ya udah, yuk. Bismillah. Seorang wanita 45 tahun datang di tempat praktek untuk meminta obat pencegahan malaria. Karena wanita tersebut akan berangkat ke Papua minggu depan. Obat yang akan diberikan beserta cara pemberiannya adalah, dia nggak hamil kan? Enggak, Bang. Oke. Sebentar ya. Doxycycline 100 mg
diminum 1 sampai 2 hari betul sebelum berangkat. Oke, sampai 4 minggu. Sebetulnya salah nih C ini. C itu aturannya doxycycline 100 mg per hari, diminum 1 sampai 2 hari sebelum berangkat dan dimakan sampai selama dia di sana, lalu sampai 4 minggu setelah dia kembali. Itu yang betul. C. Iya, benar. Ya kan? Jadi kalau kita lihat pilihannya memang ini yang sampai ini kan berarti kan sampai 4 minggu setelah kembali. Sampainya berarti teruslah diminum selama dia di sana. Memang nggak dijelaskannya, tapi tersirat di dalam. Tersirat, iya. Oke. Pilihan keduanya tadi apa? Abang lupa tadi. Kayaknya ada pilihan Meflo, kedua. Bang. Mefloquine 250 mg per minggu. Kenapa nggak yang B salah? Kenapa yang B salah? Yang B salah karena pilihan pertama masih pakai doksi. Kalau nggak ada doksi. Itu Meflo-nya betul tuh ya dosisnya? Ya, yang B, betul, kan? yang B benar Meflo-nya. Tapi kan kita pakai doksi dulu, dulu. Iya. Nah, kalau nggak ada doksi baru pakai Meflo. Atau kalau dia hamil baru pakai Meflo. Karena doksi kontraindikasi untuk ibu hamil. Nomor 3 tadi apa? Proguanil ya? Yang nomor 3 nomor tadi 3 ada 3 tadi kan? Ini ada sebenarnya ada 4 dia. 4 ya? Nomor 3 si atrovaquone. Nomor 4 chloroquine. Cuman di Indonesia udah resisten kita semua pakai chloroquine, jadi nggak dipakai lagi chloroquine. Kalau udahlah deh, doksi aja lah Bang Apal. Doksi sama Meflo aja. Meflo, ya. Terus kan Bang, apa tuh? Profilaksis maksimal ini dia selama 6 bulan. Loh, jadi maksudnya? Misalnya Fikri intensif di Papua, kan setahun. Ya berarti doxycycline-nya nggak Fikri minum setahun, 6 bulan aja, stop, nggak boleh lebih dari 6 bulan. Walaupun kita berstay di sana, tempat tinggal kita setahun di sana. Jadi selama 6 bulan aja, mana tahu keluar nanti kan, maksimalnya 6 bulan. Iya. Jadi misalnya Fikri, misalnya Abang intensif di NTB ya kan deh, kan memang Abang harus 2 hari sebelum atau berangkat Abang, misalnya mau WKDS ke sana gitu kan Bang, berapa bulan bisa WKDS? Jadi 2 hari sebelum Abang berangkat, Abang udah makan lah obatnya sampai selama Abang di sana. Ya tapi kan Abang kan 2 tahun di sana, nggak mungkin Abang makan 2 tahun ancur lagi. Iya, 6 bulan aja dia stop. 6 bulan, oke. 6 bulan berarti pulang Abang nanti nggak usah Abang makan minum lagi lah ya? Nggak usah lagi. 6 bulan itu udah akumulasi semua Bang, dari mulai pertama kali minum sampai kapan. Nah, dia 6 bulan paham Abang. Baru paham Abang. Oke. Kita lihat soal selanjutnya ya. Boleh. Yang selanjutnya yang sebelah kanan. Oke. Seorang perempuan hamil dia 26 tahun, G1P0A0, hamil 20 minggu, datang dengan keluhan demam sejak 1 minggu. Demam dirasakan berganti-gantian tiap hari, disertai menggigil kemudian berkeringat. Suhu tidak terukur, ada rasa nyeri kepala dan pegal-pegal di seluruh tubuh. Pasien diketahui baru pulang dari NTT setelah tugas di sana selama 3 bulan. Tidak ada batuk, mual, muntah, ataupun muncul bintik-bintik di kulit. Dari PEMPIS didapatkan pasien kompos mentis, tekanan darah bagus, nadi bagus, napas bagus, suhunya demam 38, teraba limpa Schaffner, ada organomegali. Dari hasil pemeriksaan mikroskopi didapatkan Plasmodium falciparum. Tegaklah dia malaria falciparum. Tata laksana yang paling tepat adalah sebetulnya harusnya ya kan Dek, obat itu ACT kan Dek? Iya, bentar ya. Iya. Falciparum dia ini harus yang ACT3 ya Dek. ACT3, salah Bang. ACT3 kan? Iya, pas. ACT3. Pokoknya semua itu ACT3. Ditambah ACT3 ditambah apa tadi itu yang 14-nya? Primaquine yang itu, yang apa namanya? Primaquine 14 kan, Dek? Kalau Vivax Ova 14, kalau si falciparum 1 hari. 1 hari, salah. Oke, tapi karena dia hamil nggak bisa kita kasih itu. Iya, jadi Primaquine tunda dulu karena dia hamil. Makanya kita ganti dengan itu ya, DHP ya. DHP itu kan. Dihidroatripsir ini DHP kan, Dik? Oh, enggak, gini Bang. Kita berikan ACT 3 hari. Semua malaria tetap diberikan ACT 3 hari. Mau falciparum, Vivax Ova, malaria tetap 3 hari. ACT ini ada 2 jenis.
Boleh pilih yang mana aja dia. ASU tambah AMO, artesunat tambah amodiaquin atau DHP. DHP ini si dihidroartemisinin tambah piperacillin. Nah, DHP itu yang ini. Nah, jadi ACT itu bisa ASU tambah AMO, bisa DHP. Iya, Nah, yang kita hilangkan hanya primaquinnya saja. Primaquinnya ditunda dulu. Piperacillin itu DHP itulah ya, kepanjangan itu ya. Iya. DHP. Oh. DHP itu kepanjangannya dihidroartemisinin tambah piperacillin. Oh, kalau dia nggak hamil jawabannya dodol. Iya, betul. Betul kan? Hamil Oh. jawabannya dodol. Okay, Karena dia hamil jadi jawabannya cantik. Paham. Kalau nggak ada kan Bang, pakai kina. Kina ya, apa? Kalau nggak ada kina. Karena kina sama klinda ya. Orang hamil itu ini dia. Karena kalau orang hamil itu yang aman dia ini. Kina tambah kina tambah klinda. Klinda iya, oke. Udah paham Abang. Tapi kalau ada dua-dua tetap pilih yang DHP dulu ya Bang, karena itu first line-nya. Kina itu second line-nya. Karena di sini kan ada kina tambah klinda. Tapi karena masih ada DHP tambah DHP dulu karena first line-nya. Jahat kali soalnya. Oke. Soal dari mana nih Bang? Ini dari nggak ada bilang ya. Ngeri kali soalnya. Coba ini Bang. Coba ya. Tuan HY berusia 36 tahun dengan berat badan 65. Kenapa dia buat berat badannya? Datang ke IGD dengan keluhan demam sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Keluhan disertai nyeri yang dirasakan di seluruh tubuh, lemas, penurunan nafsu makan, mual, dan muntah. Pasien bekerja di Papua 1 tahun lalu. Pasien pernah menderita malaria. Keluhan perdarahan di sangkal. Pasien membawa hasil dari rumah sakit sebelumnya dengan rapidnya tes malarianya positif falciparum. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya agak hipotensi itu. Pulsnya cepat, RR agak susah. Dari pemeriksaan gambar darah tepi hanya ditemukan Plasmodium vivax. Beda loh dia tuh. Tuh, dia yang kemarin falciparum, sekarang vivax. Ya kan, Dek? Manakah tata laksana yang tepat untuk Tuan HY itu yang tadi kamu bilang kalau dia tanya dia ini diagnosanya apa yang tadi terakhir itu yang bingung. Dia ini kan udah dua dia nih, udah berbeda nih kan. Dulu falciparum sekarang vivax apa namanya? Berarti dia reinfeksi dia. Reinfeksi. Ya oke. Ini udah selama 1 tahun, Dek. Udah selama 1 tahun. Berarti kalau dia dapat falciparum juga hari yang terbaru berarti di atas 28 minggu kan? Betul lah Bang? Ya, berarti dia yang relapse ya Bang? Relapse, oh gitu. Kalau di bawah? Di bawah ini tadi, residensi apa tadi? Oh yang panjang itu ya? Oh, recrudescensi. Oh, oke. Oh, paham Abang ya Allah. Oke. Siap. Paham Abang, Dek. Oke. Jadi dia minta apa? Berarti minta obat berarti DHP lah. DHP loh, kok 4 tablet. Oke. Bentar ya, Dek. Karena berat badannya, Bang, 4 tablet DHP-nya. Oh, betul. Astagfirullah. Makanya, jadi, Abang kenapa kok dia buat berat badan? Kenapa? Oh, iya. Ini dia, Bang. Berat badan di atas 60, 4 tablet. Kalau di atas sama dengan 80, dia pakai 5 tablet. Atau usia, kalau nggak ada berat badan, usia. Semua yang di atas 15 tahun, 4 atau 5. 3, 4, 5. 3 tablet. Payah loh ini, Dek. Nggak terhafal Abang ini. Cuman ini kalau keluar dia kan. Di atas 60, dia kan 65 tadi ya. Berarti itu buat batas atasnya aja Bang. Ini kan di bawah, gini cara menghafalnya Bang. Misalnya dia kan di bawah 5. Di bawah sama dengan 5 itu cuma 1/3. Di atas 5, setengah. Jadi setengah itu ada 2, di atas 5 atau di atas 6. Setengah-setengah. Kalau di atas 10, di atas 10, di atas 10, kita buat di sini ya. Di atas 10, pakai 1 tablet. Di atas 17 kilo, 1,5 tablet. Oh. Ini udah nggak ada lagi yang sama. Yang sama itu cuma setengah. Setengah di atas 5 atau di atas 6 kilo. Kemudian di atas
30 kilo 2 tablet. Di atas 40 kilo 3 tablet. Di atas 60 kilo 4 tablet. Di atas sama dengan 80 5 tablet. Jadi abang ingat aja nanti di sini di bawah 5 dia bawah sama dengan 5. 5 termasuk sepertiga, di atas 5 setengah, di atas 6 setengah, 5 sama 6 setengah. Baru di atas 10 1, di atas 17 1 setengah, di atas 30 2, di atas 40 3, di atas 60 4, di atas sama 85. Ingat batas atasnya aja, karena kalau kita pakai rentang nanti Itu masih itu masih DHP, Prima Queen-nya cemana lagi tuh? Hah? Nah, prima queen-nya nanti mulai dari Aduh, 6 ya Bang, di atas 6 baru. Mudah-mudahan nggak keluar lagi gitu ya. Mudah-mudahan Tadi nggak keluar. soal kita gimana? Soal kita berarti prima queen-nya 1 ya, pakai yang 1 prima queen, itu 1 tablet. 1 tablet. 1 tablet tambah 4 tablet si ACT atau DHP. Pas nggak tadi ya? Mana dia? Bawa lagi. Ah, itu dia. Pas ya. DHP. Prima queen-nya 1 tablet kan, pas dia sesuai. Iya. Pas semua lah, semuanya 4 ya. Itu kalau kenapa yang B salah? Yang B salah karena bentar. DHP 4 tablet di hari 1 Oh, dia kan cuma 1 hari prima queen-nya. Iya, Harusnya prima queen kan 14 hari. 3. Karena kipas oval kan. Iya. Yang entok kenapa salah? Entok salah karena apa ya? Itunya prima ya? queen-nya 3 hari. Prima queen-nya 3 hari. Terbalik dia. Di HP-nya Terbalik. dibuatnya 14 hari, prima queen-nya 3 hari. Harusnya terbalik ya. Ih, ngeri sekali soal-soal kayak gini, Dek. Semuanya betul gitu kan. Kalau awang nggak hafal, mati, hancur lah. Ya, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan soalnya sama ya Bang, yang berulang. Karena katanya soal-soal ini sering berulang. Maksudnya yang kayak kita bahas ini sering berulang. Kok tahu kamu? Siapa bilang? Kak Wina yang bilang. Jadi kalau abang udah kuasai 60% soal-soalnya, mudah-mudahan lulus. Karena cut off lulusnya berapa Bang? 70 apa berapa? Oh, tinggi kali 70 deh. Enggak lah. 60-an, 65 lah. Udah 63. Berarti 60% aja kita kuasain soal-soalnya. Mudah-mudahan lulus. Gitu. Amin ya. Lanjut kita ya. Laki-laki 30 tahun. Seorang laki-laki 30 tahun asal Papua masuk rumah sakit karena demam yang dialami sejak 3 hari. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah bagus. Nah, dia agak cepat, temnya demam, apa itu? Pernapasan 20, hitam kuning dia. Ada organomegali. Labnya agak anemia sedikit ya 10. Leukositnya 4.000, trombosit bisitopenia 60.000, didapatkan parasit malaria pada tetes oke. Dari hasil anamnesis didapatkan pasien sudah sering menderita malaria selama tinggal dia di Papua. Dan terakhir menderita malaria sejak 6 bulan yang lalu. Dan pasien baru tiba di Papua sejak 5 hari yang lalu dan belum pernah minum obat malaria. Selama demam saat ini. Dalam perawatan hari keempat di rumah sakit, pasien mengalami penurunan kesadaran dan didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium GDS-nya hipoglikemi, urium tinggi, kreatinin agak meningkat, bilirubinnya naik, BAK-nya berwarna kehitaman. Wah, PSMB kan? BA Bang. Kalau hitam BA. Kalau BB merah segar Bang. Iya. Dan parasit count tinggi, leukopenia. Pasien yang patofisiologi yang mendasari BAK-nya itu bentar ya, Dek. Memang dia nggak kasih tahu MCV MCH ya. Ada memang disinggung anemia sih di situ dan ada organomegali. Itu tanda-tanda memang yang tadi kita belajar anemia hemolitik kan, Dek. Iya, Bang. Jadi masuk ke dalam defisiensi G6PD. Tapi itu kan didasari dari adanya efek samping obat anti malaria, enggak, Dek? Dengan apa tadi? Obat apa tadi? Prima Queen tadi Bang. Prima Queen. Kenapa yang dia jawab B enggak E? Nah, sebenarnya ini kurang tepat dia. Kalau hemoglobinuria ini biasanya karena
ada destruksi sel darah merah disebabkan oleh sistem imun. Harusnya dodol reaksi inflamasi dari endotoksin parasit. Apalagi Harusnya. kok dodol? Kenapa? Nah, harusnya. Karena yang dia tanya hemoglobinurianya, Bang. Yang mendasari BAK kehitaman. Oke. Kalau yang dia bilang yang menyebabkan ikterus ini penyebabnya hemolisis intravaskular. Karena kan anemia hemolitik. Ini yang menyebabkan ikterus. Buatkan D. Oke, ikteri. Kalau D berarti BAK apa? Hemoglobinuria yang dodol. Buatkan D. Iya. Ini ya, Bang. Berarti yang ini hemoglobinuria. Kalau yang di defisiensi gizi SPD apa? Anemia. Ini lebih ke anemianya memang. Anemia yang disebabkan oleh obat si Primaquine. Anemia. Jadi anemianya lebih ke anemia D6PD. Sebenarnya overlap dia anemia D6PD dan ini si anemia hemolitik. Ya, tapi sebenarnya D6PD ini termasuk dalam anemia hemolitik juga. Cuman kan defeknya intrinsik di dalam sel-sel pembuluh darah. Kalau trombositopenia enggak. Kalau efek samping obat anti malaria kira-kira mungkin dia lebih condong-condongkan masalah obat lah ya, Primaquine kayaknya ya. Efek sampingnya ya kurang tepat juga karena lingkupnya luas sekali kalau efek sampingnya. Efek sampingnya luas sekali. Nggak spesifik ya, nggak spesifik kemana dia. Efek sampingnya bisa apa aja, bisa bisa juga D6PD itu salah satu efek samping dari obat anti malaria. Nah, Oke. Jadi kan kalau yang sebenarnya kalau kita lihat bisa sih D6PD, cuman lebih ke reaksi inflamasi dari endotoksin karena hemoglobinurianya yang ditanya. Oke. Tapi nanti ini Fikri cek lagi lah, Bang. Kenapa orang itu buat yang kuncinya D6PD? Karena yang ditanyakan ini mungkin deh. Karena mungkin disangka orang ini ke arah anemia hemolitik itu mungkin. Karena itu AB-nya lagi, organomegali lagi itu kayaknya. Karena kan ini yang mendasari katanya kan, Bang. Yang mendasari. Berarti yang paling awal. Yang paling awal kenapa nih bisa ke bisa aja ke anemia D6PD bisa. Memang setelah terjadi anemia D6PD, jadi sel-sel darah merahnya itu rusak sehingga nanti siliennya menganggap sel darah merah ini harus dihancurkan. Terjadilah pemecahan eritrosit. Nah, eritrosit itu kan di dalamnya ada hemoglobin. Ya, di dalam eritrosit ada hemoglobin, maka terjadilah yang namanya pemecahan hemoglobin juga. Pemecahan hemoglobin kalau terlalu banyak, maka nanti akan menyebabkan BAK-nya warna hitam. Bisa juga yang mendasarinya. Jadi bisa ada dua sih jawabannya, Bang. Nah, tapi nanti Fikri tengok lagi lah, ya. Fikri tengok lagi di buku kira-kira lebih kemana nih, ya. Kalau untuk hemoglobinuria. Tolonglah ya, kita pastikan dulu dia apa dodol nih. Ya, ini kalo bisa ini, bisa ini. Kalau abang lebih entok. Ini kalau entok lebih luas cakupannya karena efek samping obat malaria bisa banyak. Contohnya kalau kina obat efek sampingnya bisa tinnitus, bisa hipoglikemi. Nah, jadi kurang spesifik dia. Kurang spesifik. Kalau dia buat di situ Primaquine? Kalau Primaquine bisa Bang. Jadi harus spesifik. Karena dia nggak ada bilang minum obat apa ya. Nggak ada bilang obatnya obat apa yang dia minum. Ya lagi, Bang. Ini, Bang. Nah, ini kasus yang tadi. Oh, ini dia. Seorang pria usia 26 tahun. Wah, setelah kita lihat aja dulu dia dapat apa rupanya. Dulu dia dapat falciparum, sekarang dia dapat apa? Mana dia? Kok nggak ada? Nggak ada. Dia bilang riwayat laboratorium malarianya positif. Oke.
Preparat harum, Falciparum sebenarnya sudah falciparum. mendapatkan obat 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu dia minum obat, tapi masih ada gejalanya. Oh, ini beda. Berarti bukan dia tanya ininya, bukan dia tanya parasit. Dia yang Ya di kan, udah atas. 10 hari yang lalu demam, datang dengan keluhan sadar baik, demam tidak dijumpai, badannya terasa lemas. Memang demam udah nggak ada lagi, tapi masih ada nih parasitnya. Ya, parasitnya masih ada dijumpai, masih positif malarianya, padahal udah diobati 10 hari yang lalu. Berarti ini yang Relapse mana? salah, Dek. Relapse salah. Yang mana? Yang relapse salah? Relapse salah. Abang kalau enggak early, late lah, Dek. Oke. Early dia hitungannya di bawah 3 hari, Bang. 1-2 hari sampai 3 hari itu early. Kalau udah 4 hari ke atas, 4, 5, 6, 7, 8, gimana, Bang? Buatkan di situ lah, Dek. Gimana kalau early ini di bawah 3 hari. Kalau jadi udah di maksudnya atas 4 hari, kalau maaf ya, Dek, kalau kita kasih obat, udah dikasih obat di bawah 3 hari nggak ada respon gitu. Iya. Harusnya setelah kita berikan obat 3 hari udah ada perbaikan klinis. Demamnya sudah tidak dijumpai, parasitnya sudah menurun. Nah, jadi walaupun dia tidak parasitnya masih ada, tapi nggak boleh lebih tinggi, Bang. Misalnya gini, yang early ini parasitnya dari hari ke-0 dibandingkan dengan hari ketiga, nggak boleh hari ketiga lebih tinggi parasitnya daripada hari ke-0. Kalau lebih tinggi dari hari ketiga daripada hari ke-0, ini namanya early treatment failure. Harusnya gimana? Hari ke-0 parasitnya tinggi, 1000 misalnya. Hari ketiga walaupun masih ada, tapi nggak boleh lebih tinggi daripada hari ke-0 turun sebelum dia ya. pengobatan. Harusnya turun, walaupun nanti parasitnya masih positif. Tapi kalau lebih dari 4 hari, parasitnya masih positif, berarti dia udah yang late. Yang late ini kan kita bagi menjadi 2. Ada yang late clinical failure, ada yang late parasitological failure. Bedanya apa? Kalau yang late clinical, ini masih ada demam positif, parasit juga parasit positif. Kalau yang parasitological, kliniknya nggak ada demam lagi, cuman parasitnya aja yang positif. Parasitological. Baru paham. Kenapa pula yang dodol tuh, Dek? Cok, lihatkan yang dodol. Apa pula dia? Demam negatif, parasit yang positif. Parasit positif. Yang dodol ini, nah ini appropriate. Appropriate berarti sesuai. Artinya obatnya bekerja. Nah, artinya nggak masuk ke dalam gagal pengobatan. Obatnya sesuai. Artinya responnya ada. Ya, pengecoh aja, Bang. Oke, paham Abang, Dek. Dek, Abang ada jawabannya mana, Bang? Oh, yang jawabannya berarti yang ini jawabannya benar? Yang iya, pas ya. Abang ada soal ini. Coba di ini ya, adik dengar ya. Seorang perempuan 32 tahun. Oh, Abang ini aja, Bang. Abang nggak ada. Share screen aja di bisa. Buku Abang. Oh, nggak ada. Oke, boleh. Ini ya, dengar ya, Dek. Seorang perempuan 32 tahun kembali dari berpergian ke Papua, datang ke IGD dengan keluhan demam sejak 2 hari sebelum berobat. Pada pemeriksaan sediaan apusan darah tepi ditemukan parasit malaria. Bentuk parasit malaria yang mungkin ditemukan pada sediaan apus darah tepi yang sesuai dengan siklus parasit malaria tersebut adalah A. Makrogamet, B. Mikrogamet, C. Tropozoid, D. Hypnozoid, E. Sporozoid. Nah, yang mana? Dia masih 2 hari ya, Bang? Dia masih 2 hari, berarti awalnya dari sporozoid masuk nih ke dalam tubuh. Sporozoid akan berubah menjadi skizon hati. Skizon hati ada, Bang? Apa? Skizon hati. Awalnya dari sporozoid berubah menjadi skizon. Skizon ada, Bang? Pilihan skizon. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini dia. Tropozoid yang ada. Dia 2 hari kan? Nyamuk Anopheles memasukkan sporozoid ke dalam tubuh manusia.
lebih kurang setengah jam. Setelah itu sporozoid akan masuk dalam sel hati, berubah menjadi trofozoid hati. Oke, berarti jawabannya trofozoid hati. Setelah sporozoid dia jadi trofozoid ya. trofozoid. Boleh nggak dicatatin, Dek? Diringkaskan di situ sedikit, Dek. Maksudnya kayak gininya. Oke. Jadi 2 hari trofozoid gitu ya? Gimana, Dek, Ya. tadi? Jadi sporozoid itu setengah jam. Masuknya setengah jam. Hanya setengah jam aja dia jadi sporozoid. Karena sporozoid ini kan dia hanya bisa di fase nyamuk, Bang. Di dalam tubuh manusia setengah jam, masuknya setengah jam, maka setelah itu dia akan berubah menjadi trofozoid. Berarti pasiennya lagi demam setengah jam gitu, ceceknya, kalau di soal. Proses masuknya, Bang. Kalau sporozoid itu nggak ada di fase manusia, fase nyamuk dia. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin jadi soal itu. Oke. Jadi setelah itu dia akan berubah menjadi trofozoid. Trofozoidnya akan masuk ke dalam hati. Namanya trofozoid hati. Jadi kalau ada trofozoid darah, ada trofozoid hati, jawabannya trofozoid hati. Nah, trofozoid hati dulu dia, Bang. Trofozoid hati. Itu setelah dari trofozoid hati, kemudian dia menjadi skizon hati. Skizon hati. Oke. Skizon hati. Trofozoid hati 2 jam kan, Dek? Nggak ada dibilang, cuman nggak ada dibilang waktunya, Bang. Trofozoid hati ya. Oke. Intinya dia sporozoid, trofozoid hati, baru skizon hati. Nah, gitu. Ini masih siklus di luar sel darah merah, masih di hati dia. Masih di hati. Di hati nanti akan ada yang namanya hipnozoid. Hipnozoid ini biasanya hanya terjadi pada vivax dan oval. Nah, jadi kalau falciparum itu jarang hipnozoid. Dia hanya terjadi pada vivax dan oval. Oke, setelah itu barulah dia menjadi skizon. Skizon tadi akan pecah mengeluarkan merozoidnya. Skizon hati ini akan pecah. Sini, Bang. Skizon hati akan pecah, keluar merozoid. Merozoid akan menginfeksi eritrosit. Inilah yang kita sebut sebagai trofozoid di eritrosit. Jadi trofozoid itu ada di hepar, ada yang abang daripada gambar itu lebih ngerti ya, Bang, tulisan merah kamu nih. Jadi urutannya seperti itu ya, Bang. Iya. Kalau hari-harinya nggak ada disebutkan sih di sini, Bang. Paham, Abang. Makasih, Dek. Baru ditambahnya lagi di sini. Terapi pilihan pada pasien tersebut adalah A. Dripkina, B. Primaquine, C. Doxycycline intravena, D. Ceftriaxone intravena, atau E. Artesunat intravena. Artesunat lah ya. Dia malaria berat apa enggak, Bang? Kesadarannya tadi aman ya? Aman. ACT-nya nggak ada? ACT-nya nggak ada, Bang? ACT nggak ada? ACT itu. A-nya tadi apa, Bang? A-nya tadi apa? A-nya Dripkina, B-nya Primaquine, C-nya Doxycycline intravena, dodolnya Ceftriaxone intravena, E-nya Artesunat intravena. Nggak ada yang... Dia nggak hamil ya, Bang? Perempuan sih memang 32 tahun nggak ada dibuatnya hamil. Takutnya hamil ya? Nggak ada dibuat. Tapi gimana, Bang? Nggak ada hamil ya? Nggak ada. Nggak ada hamil. Kalau dia hamil kita bisa pakai kina. Tapi harusnya dia ACT memang, karena masih 2 hari. 2 hari kan, Bang? Masih soal yang tadi kan? 2 hari, karena ACT itu pada hari pertama sampai hari ketiga. Ya udah kalau gitu Primaquine lah, Bang, berarti. Primaquine berarti ya? Oke. Karena kalau yang lain Ceftriaxone nggak tepat. Kina drip itu untuk malaria berat. Baru apa lagi tadi? Apa lagi tadi, Bang? Doxycycline nggak salah, Ceftriaxone salah, Artesunat. Artesunat ini untuk malaria berat juga. Berarti Primaquine ya?
ACT tadi ya. Oh, sorry, nggak ada dibilangnya injeksi ya Bang, artesunat berarti. Nggak ada dibilang injeksi ya. Kalau artesunat untuk yang ringan, Ada itu kan artesunat termasuk IV. dalam ACT. Artesunat Artesunat IV, oh itu IV. untuk malaria berat. Malaria Mm-mm. berat, berarti pas Primaquine. Oh, oke. Kalau artesunat tablet, ya bisa. Karena kan ACT itu dia artesunat ditambah amodiaquine. Kita bisa pakai itu. Dek, belum ngantuk kan, Dek? Belum Bang. Ada lagi Bang? Aman Bang? Kalau dibuatnya di sini, dia soalnya sikit-sikit, tapi menjebak-jebak nih. Ini, hipnozoid pada parenkim hati berkembang pada infeksi apa? A. Plasmodium vivax. B. Plasmodium malariae. C. Plasmodium falciparum. D. Semua benar atau E. Semua salah? Apa maksudnya? Tadi kan yang Hipnozoid. bilang Bang, ada yang dia dorman di hati. Dorman di hati itu hipnozoid. Itu yang mana? Vivax sama oval. Makanya Vivax oval itu primaquine 14 hari untuk membunuh yang fase hipnozoid tadi. Berarti Tapi ayam lah ya, jawabannya Vivax ya. Iya, cuma Vivax yang benar. Oh, gitu. Oh, baru ngerti ya, Bang. Oke. Siap. Lanjut lagi ya. Sekuestrasi adalah gambaran patologis pada infeksi apa? A. Falciparum. B. Plasmodium vivax. C. Ovale atau D. Malariae. Sekuestrasi apa tuh, Dek? Nah, sekuestrasi itu ini Bang. Apa tuh? Dari sini dia. Sekuestrasi itu pelan-pelan, Dek. Jangan nanti belum nggak tersiplot nanti. Malaria. Jadi ada yang kita sebut sebagai sekuestrasi. Apa itu? Yang mana nggak Fikri masukkan karena Fikri kira nggak ini ya, nggak jarang keluar, rupanya keluar juga. Kita tengok di sini. Nah, jadi sekuestrasi ini keadaan atau kejadian yang terjadi pada malaria berat, ya kan? Di mana menunjukkan adanya komplikasi multi organ. Kalau nggak salah di atas ada ditulis sekuestrasi. Dari Bang kita cari komplikasi gitu. Enggak, prosesnya dia Bang. Proses yang bisa menyebabkan malaria berat. Itu malaria terberat tadi. Ya, Bang. Di bawah sedikit lagi. Terus, ini tuh malaria berat. Nah, tapi nggak ada dijelaskannya di sini ya. Nggak ada dijelaskannya tentang sekuestrasi. Tapi tadi bagus soal kamu, Dek. Soalnya gimana sih Bang? Oh, soalnya itu sekuestrasi adalah gambaran patologis pada infeksi apa? A. Falciparum. B. Vivax. C. Ovale atau D. Malaria. Falciparum ya Bang? Falciparum, karena falciparum yang paling sering menyebabkan malaria berat. Jadi ini tadi, sekuestrasi itu proses di mana terjadinya kegagalan multi organ. Itu deh, itu. Inilah. Jadi kegagalan multi organ pada malaria berat. Dan memang malaria berat ini paling berat lah gitu ya, sering terjadi pada falciparum. Oh. Itu apa, Dek? Sitoaderensi itu? Mana? Sitoaderensi ini dia melekat di jaringan. Proses si merozoidnya melekat ke sel eritrosit. Jadi proses juga. Proses pembentukan urosepti tadi. Pembentukan Di sini dia Bang. Berarti memang sekuestrasi ini sekuestrasi ini memang pada falciparum ya, Dek, betul ya? Iya. Karena Bang, ini dia di sini. Kita bisa lihat di sini. Jadi untuk patofisiologinya itu kita lihat di sini. Sekuestrasi.
Klasik. Oke, lagi menunggu, ada lagi Bang kira-kira soalnya? Ini terakhir. Yang terakhir. Periode tidak demam pada Plasmodium vivax adalah A. 12 jam, B. 24 jam, C. 36 jam, D. 48 jam, atau E. 60 jam. Periode tidak demam, berarti kan tadi tertiana ya kan Bang? Periode tidak demamnya 2 hari, berarti 48 jam ya? Ada 48 jam Bang? Ada. Berarti dia Nah, hari ini demam, besok enggak. Hari ke yang ya, pas 2 hari. ketiga. 2 ya. Tertiana. Nanti kalau berubah lagi pertanyaannya jadi yang kuartana malaria, berarti 3 hari, 36 jam ya kalau 3 hari. Oh iya. Iya, Betul 36 jam. 24 tambah Yang tadi ya, Dek ya. tambah 48. Demam-demamnya itu ya. Kok 36 jam, sorry. 48 tambah 26, 24 berapa Bang? 48 tambah 2, 24, 6, 50 sekian ya. Kalau 3 hari, 3 kali 24 aja, ya 60, 72 jam. Sorry Bang. Berarti 60 jam. Kalau yang dia tanya malaria ya, malaria kan kuartana. Dia tanya vivax ini. Periode tidak Kalau demam. Vivax 2 hari. Oh, Vivax 2 hari berarti kan 48 jam. Tapi kalau malaria ya, dia kan 3 hari. 3 hari tidak demam. 3 hari tidak demam. Berarti 3 kali 24. Berapa itu 3 kali 24? 72 jam ya Pak? 72 kalau yang dia ya. tanya malaria ya. Oh, oke. 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 Sudah. Kira-kira ada lagi Bang yang mau didiskusikan? Udah, alhamdulillah nggak ada, Dik. Udah, mantep. Nanti kirim filenya sama videonya kita ya, Dik. Jumpa lagi hari ya Bang. Kita jumpa lagi hari Kamis ya Bang. Kamis malam kayak gini juga ya Bang. Boleh, Dik. Mau bahas Tropmed ada lagi kira-kira Bang yang HIV lah. mau bahas. HIV. Oh, HIV ya, boleh. HIV aja. Lupa HIV ya. HIV Bang. Boleh. Iya. Oke, nanti bahannya kalau ada, kayaknya udah Bang kirim ya? Belum ya? Lupa. Kayaknya udah, tapi kalau coba Bang tengok lagi. Oke Bang. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekarang masih ada WKRS Bang? Masih ya? Masih. Kenapa tuh? Kenapa? Tanya Kak Wina ya. Berapa lama kalau WKRS Bang? Periodenya? Apa? Enggak, pengen tahu aja. Kira-kira masih wajib? Dulu kan pilihannya Bang. Enggak. Boleh masih ya, wajib. boleh enggak. Enggak, boleh ya, boleh enggak mesti. Boleh enggak. Setahun kayaknya. Kayak intensif. Kak Astin ngambil nggak ya Bang? Nggak tahu ya. Kok tahu mau Kak Astin? Ya Kak Astin dulu dosen fikri Bang.